Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali bersama saya di Dunia Kuli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara sederhana untuk memeriksa kabel. Apakah kabel tersebut putus atau apakah arus listrik tersebut sampai di titik di mana kita ingin mengetahuinya. Nah, di sini saya telah menyediakan 3 alat yang saya punya. Yang pertama, yang warna kuning ini yaitu test pen. Yang kedua itu AC detektor, dan yang ketiga itu multimeter digital. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah atau mungkin di pekerjaan di dunia listrik, kita membutuhkan alat-alat yang khusus untuk memeriksa apakah arus listrik tersebut ada atau tidak. Karena arus listrik merupakan salah satu yang hal penting dalam kehidupan kita. Nah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yang paling sering dipakai itu test pen. Nah, ini yang namanya test pen. Saya juga sarankan kepada teman-teman pada saat membeli test pen, usahakan supaya membeli test pen seperti yang saya gunakan. Karena banyak test pen yang beredar di masyarakat, namun setelah saya melakukan beberapa kali pembelian test pen inilah yang paling lama saya pakai. Test pen ini saya beli pada tahun 2017 dan sekarang sudah tahun 2021. Test pen ini sangat tahan banting dibanding test pen yang lain. Walaupun dia terjatuh, dia tidak akibat rusak. Nah, hal yang paling sering dilakukannya itu memeriksa secara langsung, seperti langsung mencolokkan test pen pada sumber listrik seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa listrik sampai pada stop kontak ini. Tetapi kelemahan sendiri, test pen ini hanya membaca kabel yang dialiri arus. Tapi bagian kabel yang tidak dialiri arus, yaitu bagian netral, itu tidak akan terbaca. Jadi jika kabel tersebut putus, itu tidak akan terbaca juga. Karena test pen ini hanya membaca apakah arus itu sampai ke titik stop kontak ini atau tidak. Berhubung karena arus yang berada di rumah adalah arus 220 volt, yang dalam bahasa sehari-harinya kita itu ya line to neutral. Jadi yang bisa dibaca itu hanyalah kabel yang ada arusnya atau arus line. Tapi untuk dasar-dasar atau mungkin pekerja-pekerja rumah instalasi, cukup dengan menggunakan test pen memeriksa, saya kira itu bisa digunakan atau bisa diakali lah intinya. Nah, berikut alat yang kedua itu AC voltage detector. Nah, alat ini alat baru juga saya temukan per 2020. Ini pemberian dari teman saya. Alat ini lebih praktis juga. Tanpa harus dicolokkan ke sumber listrik, kita hanya cukup mendekatkan alat ini ke kabel yang akan kita periksa. Jika kabel tersebut putus, kemungkinan dia tidak akan berfungsi. Ini adalah AC voltage detector. Jadi penggunaannya cukup sederhana. Cukup memeriksa kabelnya itu dengan seperti ini. Cukup kita dekatkan. Nah, untuk penggunaan alat ini lebih baik daripada alat sebelumnya, karena jika kabel kita telusuri dan terjadi putus, maka alat ini tidak akan berbunyi. Jadi alat ini lebih sederhana dan lebih bagus dari sebelumnya. Tapi sampai sekarang saya masih sering pakai test pen daripada alat ini. Keunggulan alat ini sendiri yaitu kita tidak perlu mencolokkan, cukup kita mendekatkan, karena alat ini menggunakan induksi dari listrik untuk mengaktifkan. Untuk yang berikutnya yaitu dengan menggunakan multimeter. Nah, saya sarankan kepada para pekerja instalasi untuk memiliki sebuah multimeter digital, karena dari ketiga alat tersebut
yang paling bagus untuk digunakan yaitu multimeter. Kenapa multimeter? Karena kita bisa memeriksa secara keseluruhan, baik itu kabel line atau kabel netralnya, atau kabel yang berarus listrik dan kabel yang tidak berarus listrik. Cara penggunaannya cukup sederhana. Pertama kan saat ini multimeter dalam posisi off, lalu kita nyalakan dengan cara diputar ke arah sebelah kanan, ke arah volt. Ini ada huruf V, diarahkan ke situ. Setelah itu kita pilih tombol select. Saat ini yang di dalam display ini masih arus DC, arus searah. Tunggu, saya perjelas sedikit. Nah, maaf kurang jelas gambarnya. Yang jelas di atas sini itu ada 2 garis. Garis sebelah atas itu garis lurus mendatar, sementara garis yang sebelah bawahnya ini adalah garis putus-putus. Itu menandakan kalau arus yang saat ini berada di dalam display itu arus searah atau arus DC. Cara untuk mengubah dari arus DC ke arus AC. Arus AC artinya arus listrik yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu dengan menekan tombol select. Nah, cukup tekan sekali, maka logo itu akan berubah dari garis putus-putus menjadi satu garis yang bergelombang seperti huruf S. Nah, huruf S ini menandakan bahwa arus yang bisa kita periksa saat ini adalah arus bolak-balik atau arus listrik biasa. Nah, cara periksanya cukup sederhana. Jadi dari alat ukur ini memiliki 2 tuas, yang itu warna merah dan warna hitam. Tinggal kita colokkan ke sumber arus listrik seperti ini. Pastikan tuas tersebut mengenai bagian tembaga di dalam peralatan tersebut. Setelah kita colok, di situ terbaca 216.4 volt. Ini menandakan bahwa stop kontak di depan saya ini bagus dan kedua kabelnya berfungsi baik karena arus yang terbaca itu lebih dari 200 volt, di mana arus listrik itu standarnya di atas 200 volt. Standarnya itu berkisar antara 220 sampai 203 volt biasanya. Ini menandakan kabel line dan netralnya bagus. Dan jika salah satu kabel mengalami putus seperti saya contohkan, misalnya kabel terputus, kita asumsikan kabel terputus, maka salah satu tuas ini tidak akan membaca. Kita cabut seperti ini, maka arus yang terlihat di dalam display itu tidak akan sampai 220 volt. Sebentar. Nah, arus yang terbaca hanya 50 atau 60 volt. Baik saya pindahkan ke sisi kiri atau sisi kanan, dia tidak akan sampai di 200 volt. Bahkan 100 volt pun tidak sampai. Itu menandakan bahwa salah satu kabel itu terputus bila arus tidak sampai 220 volt. Begitupun sebaliknya, bila saya colokkan dua-duanya, terserah itu saya bolak-balik dari kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri, itu nilainya tetap akan sama. Seperti ini, nilai yang tertulis di dalam itu 217 volt. Itu menandakan bahwa arus listrik sampai pada stop kontak ini atau stop kontak ini dalam kondisi bagus. Nah, demikianlah tutorial sederhana untuk pengetahuan elektrik kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung agar teman-teman mendapat notifikasi baru dari video saya. Terima kasih.